Ada apa itu? Itu dia! Cepat lari! Cepat lari! Ada sebuah bagian hutan di pedalaman Kalimantan yang jarang sekali dimasuki manusia. Bukan karena jalannya sulit. Bukan karena hutannya terlalu lebat. Tapi karena orang-orang yang pernah masuk ke sana, sering kembali dengan cerita yang sulit dipercaya. Ada yang mendengar suara langkah yang mengikuti mereka. Ada yang merasa diawasi sepanjang perjalanan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa di dalam hutan itu, ada sesuatu yang sudah hidup jauh sebelum manusia pertama kali datang ke tempat itu. Sesuatu yang tidak suka wilayahnya diganggu. Dan suatu hari, sekelompok orang memutuskan untuk masuk ke dalam hutan itu. Mereka hanya ingin melakukan perjalanan biasa. Namun mereka tidak tahu bahwa sejak langkah pertama mereka memasuki hutan, sesuatu di dalam sana sudah memperhatikan mereka. Perjalanan dimulai. Pagi itu desa kecil di pinggir hutan Kalimantan masih diselimuti kabut tipis. Udara terasa lembab, khas daerah yang dikelilingi hutan hujan tropis yang luas. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar tidak jauh dari tepian hutan, sebagian besar masih terlihat sunyi karena banyak penduduk yang belum memulai aktivitas mereka. Dari kejauhan terdengar suara ayam dan burung yang saling bersahutan, menciptakan suasana pagi yang terasa damai dan tenang. Di ujung desa, sekelompok orang terlihat berkumpul sambil mempersiapkan perlengkapan perjalanan mereka. Mereka membawa ransel besar, peralatan bertahan hidup, air minum, serta beberapa peralatan navigasi sederhana. Tujuan mereka adalah menjelajahi bagian hutan yang jarang sekali didatangi orang. Bagi mereka, perjalanan ini adalah kesempatan untuk merasakan petualangan yang tidak biasa. Beberapa dari mereka terlihat sangat bersemangat. Hutan yang terbentang di depan desa itu memang terkenal sangat luas, bahkan bagi warga sekitar sekalipun masih banyak wilayah yang belum pernah dijelajahi. Pepohonan besar menjulang tinggi seperti tembok alami yang membatasi dunia manusia dengan dunia liar di dalamnya. Namun bagi sebagian warga desa, hutan itu bukan hanya sekadar tempat yang penuh dengan pohon dan hewan liar. Ada banyak cerita lama yang beredar dari generasi ke generasi. Cerita tentang bagian-bagian hutan yang sebaiknya tidak dimasuki manusia. Cerita tentang sesuatu yang dipercaya hidup jauh di dalam hutan itu. Sebelum mereka benar-benar memulai perjalanan, seorang warga desa yang sudah berusia lanjut menghampiri mereka. Wajahnya terlihat serius ketika melihat perlengkapan yang mereka bawa. Ia sempat menanyakan tujuan perjalanan mereka, dan ketika mendengar bahwa mereka ingin masuk jauh ke dalam hutan, ekspresi wajahnya berubah menjadi sedikit khawatir. Dengan suara pelan namun tegas, orang tua itu mengingatkan bahwa ada wilayah hutan yang tidak seharusnya dimasuki sembarangan. Ia mengatakan bahwa banyak orang yang pernah mencoba menjelajah terlalu jauh ke dalam hutan tersebut, tetapi sebagian dari mereka kembali dengan pengalaman yang aneh dan sulit dijelaskan. Namun sebagian dari kelompok itu hanya tersenyum mendengar cerita tersebut. Mereka menganggap cerita seperti itu hanyalah legenda lama yang sering muncul di daerah-daerah terpencil. Menurut mereka, kemungkinan besar cerita itu dibuat agar orang-orang tidak terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Bagi mereka, hutan hanyalah hutan. Tempat penuh pohon, hewan liar, dan jalur yang menantang. Justru itulah alasan mengapa mereka ingin menjelajah lebih jauh. Semakin jarang suatu tempat didatangi manusia, semakin besar rasa penasaran mereka untuk melihat apa yang ada di sana. Perjalanan akhirnya dimulai ketika matahari mulai naik perlahan di balik pepohonan. Langkah pertama mereka membawa mereka melewati jalan tanah yang masih sering digunakan oleh warga desa untuk mencari kayu atau berburu. Jalan itu masih cukup lebar dan mudah dilalui, sehingga perjalanan terasa ringan di awal. Udara pagi yang sejuk membuat perjalanan terasa menyenangkan. Cahaya matahari menembus sela-sela daun di atas mereka, menciptakan bayangan yang bergerak pelan mengikuti arah angin. Suara alam terdengar sangat hidup, dengan berbagai jenis burung yang terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Namun setelah berjalan cukup lama, jalan yang mereka lewati mulai berubah. Jalur tanah yang sebelumnya jelas perlahan menjadi semakin sempit. Beberapa bagian bahkan tertutup oleh akar pohon besar dan semak-semak yang tumbuh liar. Pepohonan di sekitar mereka juga semakin tinggi dan rapat. Cahaya matahari yang tadi terasa terang kini mulai berkurang karena tertutup oleh kanopi daun yang sangat lebat. Suasana hutan perlahan berubah menjadi lebih gelap dan terasa lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Tanpa mereka sadari,
Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin jauh dari desa tempat mereka berasal. Suara kehidupan desa kini sudah tidak terdengar lagi. Yang tersisa hanyalah suara alam hutan yang terasa semakin dalam dan liar. Beberapa dari mereka sempat menoleh ke belakang, melihat jalur yang telah mereka lewati. Namun pepohonan yang rapat membuat arah perjalanan mereka mulai sulit dikenali. Jalur yang tadi terasa jelas kini perlahan menghilang di balik semak-semak dan akar pohon yang saling melilit. Dan saat itulah perjalanan mereka benar-benar berubah dari sekadar petualangan, menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Hutan yang semakin dalam. Perjalanan terus berlanjut tanpa banyak percakapan. Semakin lama mereka berjalan, suasana di dalam hutan terasa semakin berbeda dibandingkan dengan bagian hutan yang dekat dengan desa. Pepohonan di sekitar mereka tampak jauh lebih besar, batangnya tebal dan dipenuhi lumut yang menempel seperti lapisan hijau tua yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh manusia. Akar-akar pohon menjalar di atas tanah seperti ular raksasa yang membeku. Beberapa di antaranya bahkan membentuk tonjolan besar yang membuat langkah mereka harus lebih berhati-hati. Udara di dalam hutan juga terasa lebih lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau daun yang membusuk memenuhi setiap tarikan napas mereka. Awalnya mereka masih bisa mengikuti jalur yang terlihat samar di tanah. Namun setelah beberapa waktu, jalur itu mulai semakin sulit dikenali. Daun-daun kering yang jatuh dari pepohonan tinggi menutupi hampir seluruh permukaan tanah, membuat arah jalan menjadi tidak jelas lagi. Salah satu dari mereka mencoba menandai arah perjalanan dengan mengingat posisi matahari yang menembus sela-sela pepohonan. Tetapi semakin dalam mereka masuk, cahaya matahari semakin sulit terlihat karena tertutup oleh kanopi hutan yang sangat rapat. Suara hutan masih terdengar, namun kini terasa berbeda. Burung-burung yang tadi ramai terdengar kini hanya sesekali bersuara. Angin yang bergerak di antara daun-daun besar menciptakan suara gesekan yang panjang dan bergema pelan. Sesekali mereka juga mendengar suara ranting yang patah di kejauhan. Mungkin hanya hewan kecil yang bergerak di antara semak-semak, tetapi suara itu terasa cukup jelas di tengah suasana hutan yang mulai terasa sunyi. Perjalanan yang awalnya terasa ringan mulai berubah menjadi lebih melelahkan. Tanah yang mereka lewati semakin tidak rata, dipenuhi akar pohon dan batang tumbang yang harus mereka lewati satu persatu. Beberapa kali mereka harus memotong semak menggunakan parang agar bisa terus berjalan. Semak-semak berduri dan tanaman liar membuat jalur yang mereka lewati terasa seperti wilayah yang memang jarang sekali disentuh manusia. Semakin lama mereka berjalan, cahaya di dalam hutan semakin redup. Pepohonan raksasa yang berdiri rapat menciptakan bayangan panjang yang membuat suasana hutan terasa lebih gelap meskipun hari masih siang. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa suasana hutan di tempat itu terasa sangat berbeda dibandingkan dengan hutan yang biasanya mereka lihat di dekat desa. Hutan ini terasa lebih tua, lebih liar, dan seolah-olah menyimpan sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Salah satu dari mereka sempat berhenti sejenak dan memperhatikan sekeliling. Ada sesuatu yang terasa aneh, tetapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hutan itu terasa terlalu sunyi untuk ukuran siang hari. Biasanya hutan tropis selalu dipenuhi suara kehidupan. Burung, serangga, dan berbagai hewan lain biasanya menciptakan suara yang hampir tidak pernah berhenti. Namun di tempat itu, suara-suara tersebut terasa jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Beberapa dari mereka mulai merasakan perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul. Bukan karena mereka melihat sesuatu yang aneh, tetapi karena suasana hutan itu sendiri terasa berbeda. Seolah-olah hutan itu sedang memperhatikan kehadiran mereka. Perasaan itu membuat langkah mereka menjadi lebih pelan. Mereka mulai lebih sering melihat ke kanan dan ke kiri, mencoba memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik pepohonan yang rapat. Matahari kini hampir tidak terlihat sama sekali dari tempat mereka berjalan. Kanopi hutan yang begitu rapat membuat cahaya hanya masuk dalam bentuk garis-garis tipis yang jatuh ke tanah. Di tengah suasana hutan yang semakin gelap dan sunyi itu, salah satu dari mereka akhirnya menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti berjalan. Tanah di depan mereka terlihat seperti pernah dilewati sesuatu yang besar. Namun bukan manusia. Dan bukan pula hewan kecil yang biasa hidup di hutan. Suasana yang tiba-tiba berubah. Langkah mereka melambat ketika melihat tanah di depan yang tampak berbeda dari jalur sebelumnya. Permukaan tanah yang lembab menunjukkan bekas tekanan seperti sesuatu yang cukup berat baru saja melewati tempat itu. Bekasnya tidak terlalu jelas, tetapi cukup terlihat untuk membuat beberapa dari mereka saling berpandangan. Salah satu dari mereka berjongkok dan mencoba memperhatikan tanah tersebut lebih dekat. Daun-daun yang menutupi tanah terlihat seperti baru saja tersibak,
memperlihatkan tanah yang masih basah di bawahnya. Seolah-olah sesuatu telah berjalan di sana belum lama ini. Mereka mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin itu hanya bekas hewan besar yang lewat. Hutan Kalimantan memang dikenal sebagai rumah bagi berbagai jenis satwa liar. Dari rusa hutan, babi hutan, hingga hewan-hewan yang jarang terlihat oleh manusia. Namun ada sesuatu yang terasa aneh dari bekas tersebut. Bentuknya tidak terlalu jelas seperti jejak hewan yang biasa mereka lihat. Tekanannya terlalu dalam untuk ukuran hewan kecil, tetapi juga tidak menyerupai jejak kaki hewan besar yang umum dikenal. Mereka akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Waktu sudah berjalan cukup lama, dan mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjelajahi lebih jauh wilayah hutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun sejak saat itu, suasana perjalanan berubah menjadi lebih sunyi. Percakapan yang sebelumnya terdengar santai kini hampir tidak ada lagi. Setiap orang lebih banyak memperhatikan keadaan di sekitar mereka daripada berbicara. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti berjalan. Ia mengangkat tangan memberi tanda kepada yang lain untuk berhenti. Semua langsung terdiam dan mencoba mendengarkan sesuatu yang baru saja terdengar. Dari kejauhan, terdengar suara ranting patah. Suara itu sangat pelan, namun cukup jelas di tengah hutan yang mulai terasa sunyi. Semua mata langsung mengarah ke satu sisi hutan yang dipenuhi semak dan pepohonan besar. Mereka menunggu beberapa detik tanpa bergerak. Tidak ada suara lain yang terdengar setelah itu. Hutan kembali menjadi sangat sunyi, seolah-olah suara tadi tidak pernah ada. Salah satu dari mereka mencoba berjalan perlahan mendekati arah suara tersebut, namun tidak menemukan apapun. Tidak ada hewan, tidak ada gerakan di antara semak-semak, bahkan daun-daun di tanah terlihat tidak terganggu. Mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Namun kali ini langkah mereka terasa lebih berhati-hati. Setiap suara kecil yang muncul dari sekitar hutan membuat mereka refleks menoleh ke berbagai arah. Perasaan seperti sedang diperhatikan mulai muncul di benak beberapa dari mereka. Tidak ada bukti yang jelas, tetapi insting mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di hutan itu. Perjalanan berlanjut melewati area hutan yang semakin rapat. Tanaman merambat menggantung dari pepohonan tinggi seperti tirai alami yang menutup pandangan mereka. Cahaya matahari kini hampir tidak terlihat lagi dari tempat mereka berjalan. Suasana hutan berubah menjadi lebih gelap, bahkan meskipun hari masih siang. Bayangan pohon-pohon besar membuat area di sekitar mereka terlihat seperti lorong panjang yang dipenuhi batang pohon raksasa. Dan saat itulah sesuatu yang jauh lebih aneh mulai terjadi. Suara-suara hutan yang sebelumnya masih terdengar, tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara hewan lain. Hutan yang tadi terasa hidup kini berubah menjadi sunyi sepenuhnya. Dan di tengah kesunyian itu, mereka mulai merasa bahwa mungkin mereka tidak sendirian di dalam hutan tersebut. Kesunyian yang tidak wajar. Kesunyian yang tiba-tiba muncul di dalam hutan itu terasa sangat aneh. Beberapa saat sebelumnya, mereka masih bisa mendengar suara burung dan serangga yang biasa memenuhi hutan tropis. Namun sekarang, semuanya menghilang begitu saja. Tidak ada suara sayap burung yang terbang di atas pepohonan. Tidak ada dengungan serangga yang biasanya terdengar hampir tanpa henti. Hutan itu tiba-tiba terasa seperti berhenti bernapas. Beberapa dari mereka saling berpandangan tanpa mengatakan apapun. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di antara mereka, meskipun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan penyebabnya. Salah satu dari mereka mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, tetapi tidak ada yang benar-benar menanggapi. Semua orang tampak lebih fokus memperhatikan keadaan sekitar dibandingkan melanjutkan percakapan. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih pelan. Setiap suara kecil kini terdengar jauh lebih jelas di tengah kesunyian hutan yang tidak biasa itu. Langkah kaki mereka sendiri terdengar berat ketika menginjak daun-daun kering yang menutupi tanah. Suara ranting kecil yang patah di bawah sepatu mereka terasa menggema di antara pepohonan. Beberapa meter di depan, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti lagi. Ia menatap ke arah kanan hutan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Semua orang langsung mengikuti arah pandangannya. Namun yang terlihat hanyalah pepohonan tinggi, semak-semak tebal, dan bayangan gelap di antara batang-batang pohon besar. Salah satu dari mereka merasa seperti melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Gerakannya sangat cepat, hanya sekilas seperti bayangan yang melintas. Namun ketika mereka mencoba melihat lebih jelas, tidak ada apapun di sana. Hutan kembali tampak tenang seperti sebelumnya. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya ilusi akibat cahaya yang bergerak di antara daun-daun.
Perjalanan mereka kembali dilanjutkan. Namun kini semua orang berjalan lebih dekat satu sama lain dibandingkan sebelumnya. Tanpa disadari, rasa percaya diri yang tadi mereka miliki ketika memasuki hutan mulai perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Setiap langkah terasa seperti memasuki wilayah yang benar-benar asing. Beberapa saat kemudian, suara lain terdengar dari kejauhan. Namun kali ini bukan suara ranting yang patah. Suara itu lebih berat. Seperti sesuatu yang melangkah perlahan di antara pepohonan besar. Semua orang langsung berhenti. Mereka mendengarkan dengan sangat hati-hati. Suara itu hanya terdengar beberapa detik. Kemudian menghilang lagi. Tidak ada gerakan yang terlihat di antara pepohonan. Tidak ada hewan yang muncul dari semak-semak. Namun kali ini mereka tidak lagi bisa menganggap semuanya sebagai kebetulan. Karena hampir semua dari mereka mendengar suara yang sama. Dan suara itu terasa terlalu berat untuk berasal dari hewan kecil. Perasaan bahwa mereka sedang diawasi kini terasa semakin kuat. Hutan di sekitar mereka terlihat sama seperti sebelumnya. Namun entah mengapa, suasananya terasa berbeda. Seolah-olah sesuatu di dalam hutan itu telah menyadari kehadiran mereka. Dan sesuatu itu mungkin sudah berada di sana, jauh sebelum mereka melangkah masuk ke dalam wilayah tersebut. Jejak yang tidak biasa. Perjalanan mereka kembali dilanjutkan meskipun suasana hutan terasa semakin tidak nyaman. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mengatakan apa yang mereka pikirkan, tetapi semua orang merasakan hal yang sama. Hutan itu terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan kesunyian yang tadi muncul masih belum berubah. Langkah mereka kini jauh lebih pelan dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka tidak ingin membuat suara yang terlalu keras di tempat yang terasa asing itu. Setiap beberapa langkah, mereka mulai melihat ke berbagai arah. Pepohonan besar berdiri rapat seperti dinding alami yang membatasi pandangan mereka. Semak-semak lebat membuat jarak pandang menjadi sangat pendek. Hal itu membuat mereka tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter ke dalam hutan. Jika ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan itu, mereka mungkin tidak akan pernah menyadarinya. Beberapa waktu kemudian, salah satu dari mereka kembali berhenti berjalan. Ia menatap ke arah tanah di depan jalur yang mereka lewati. Semua orang ikut mendekat ketika melihat ekspresi wajahnya yang terlihat serius. Di tanah yang lembab itu, terlihat bekas tekanan yang cukup jelas. Ketika mereka memperhatikan lebih dekat, bekas itu terlihat seperti jejak kaki. Namun bentuknya tidak seperti jejak manusia biasa. Ukuran jejak itu jauh lebih besar dibandingkan kaki manusia pada umumnya. Tekanan pada tanah juga terlihat sangat dalam, seolah-olah sesuatu yang berat baru saja melangkah di sana. Beberapa daun di sekitar jejak tersebut juga terlihat masih tergeser. Artinya, jejak itu mungkin masih baru. Mereka saling memandang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Salah satu dari mereka mencoba menjelaskan bahwa mungkin itu jejak hewan besar yang hidup di hutan tersebut. Hutan Kalimantan memang terkenal sebagai habitat berbagai jenis satwa liar. Namun semakin lama mereka memperhatikan jejak tersebut, semakin terasa bahwa bentuknya tidak terlalu menyerupai jejak hewan yang mereka kenal. Jejak itu terlihat terlalu aneh. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu lama berhenti di tempat itu. Salah satu dari mereka mencoba mengingat arah perjalanan agar mereka tidak tersesat lebih jauh di dalam hutan. Mereka mulai berjalan kembali mengikuti arah yang mereka yakini menuju area yang lebih terbuka. Namun setelah beberapa langkah berjalan, seseorang di bagian belakang kelompok tiba-tiba berbicara dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Ketika yang lain menoleh ke arahnya, ia menunjuk ke tanah di belakang mereka. Di sana terlihat beberapa jejak lain yang sangat mirip dengan jejak yang mereka temukan sebelumnya. Namun kali ini posisi jejak itu membuat semua orang merinding. Karena jejak itu tidak menuju ke arah yang sama dengan perjalanan mereka. Jejak itu justru mengarah ke arah mereka datang. Artinya hanya ada dua kemungkinan. Sesuatu itu pernah berjalan di jalur ini sebelum mereka datang. Atau sesuatu itu sedang mengikuti mereka dari belakang. Tidak ada yang berbicara setelah menyadari hal itu. Hutan di sekitar mereka kembali terasa sangat sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, beberapa dari mereka mulai berpikir bahwa mungkin mereka telah masuk terlalu jauh ke dalam hutan yang tidak seharusnya mereka datangi. Sesuatu mulai mengikuti. Setelah menyadari adanya jejak yang muncul di belakang mereka, suasana perjalanan berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi yang berjalan dengan santai seperti sebelumnya. Semua orang kini bergerak dengan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Beberapa dari mereka sesekali menoleh ke belakang, mencoba memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar mengikuti mereka di jalur yang telah mereka lewati.
Namun setiap kali mereka melihat ke belakang, yang terlihat hanya jalan sempit yang dipenuhi daun kering dan pepohonan tinggi yang berdiri rapat. Meski tidak melihat apapun, perasaan bahwa mereka sedang diawasi semakin kuat. Hutan yang tadi terasa hanya sunyi kini terasa seperti menyimpan sesuatu yang bergerak diam-diam di antara pepohonan. Beberapa kali mereka merasa mendengar suara langkah pelan dari kejauhan. Suara itu tidak terlalu jelas, tetapi cukup membuat mereka berhenti dan mencoba mendengarkan dengan lebih hati-hati. Setiap kali mereka berhenti, suara itu juga ikut menghilang. Hal itu membuat suasana menjadi semakin aneh. Seolah-olah sesuatu yang bergerak di dalam hutan itu juga berhenti setiap kali mereka berhenti berjalan. Beberapa dari mereka mulai merasakan merinding di bagian belakang leher. Insting mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Mereka memutuskan untuk mempercepat langkah. Tidak ada yang mengatakan bahwa mereka takut, tetapi semua orang memiliki pikiran yang sama. Mereka ingin keluar dari bagian hutan itu secepat mungkin. Langkah mereka kini lebih cepat, melewati batang pohon besar dan akar yang menjalar di atas tanah. Sesekali mereka harus menyingkirkan tanaman merambat yang menggantung rendah di jalur mereka. Namun semakin cepat mereka berjalan, semakin sering mereka mendengar suara lain dari arah belakang. Kali ini bukan hanya suara ranting kecil yang patah. Beberapa kali terdengar suara langkah yang terasa lebih berat, seperti sesuatu yang cukup besar bergerak di antara pepohonan. Salah satu dari mereka akhirnya berhenti dan menoleh ke arah hutan di belakang mereka. Ia mencoba melihat lebih jauh di antara batang-batang pohon yang berdiri rapat. Pada awalnya tidak ada apapun yang terlihat. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu seperti bayangan besar terlihat bergerak sangat cepat di antara pepohonan. Gerakannya begitu singkat hingga sulit memastikan apa sebenarnya yang mereka lihat. Beberapa dari mereka langsung merasa jantung mereka berdebar lebih cepat. Mereka tidak yakin apakah itu hanya bayangan akibat cahaya yang bergerak, atau benar-benar sesuatu yang hidup. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak lagi merasa sendirian di dalam hutan itu. Ketika mereka mencoba melanjutkan perjalanan lagi, suara berat itu kembali terdengar. Namun kali ini, lebih dekat. Suara langkah itu terdengar seperti bergerak perlahan di antara pepohonan besar yang mengelilingi jalur mereka. Dan dari cara suara itu bergerak, terasa jelas bahwa sesuatu di dalam hutan itu tidak hanya mengikuti mereka. Sesuatu itu seperti mengelilingi mereka dari berbagai arah. Malam mulai turun. Perjalanan yang tadinya terasa seperti petualangan kini berubah menjadi usaha untuk keluar dari hutan secepat mungkin. Setelah menyadari bahwa sesuatu mungkin mengikuti mereka, langkah setiap orang menjadi lebih cepat dan lebih berhati-hati. Namun tanpa mereka sadari, waktu telah berjalan jauh lebih lama dari yang mereka kira. Cahaya matahari yang sebelumnya masih terlihat di sela pepohonan kini mulai berubah warna menjadi lebih redup dan kekuningan. Pepohonan tinggi yang menjulang membuat cahaya sore semakin sulit menembus hutan. Di beberapa bagian, jalur yang mereka lewati bahkan sudah terlihat seperti senja meskipun matahari sebenarnya belum sepenuhnya tenggelam. Suasana itu membuat perjalanan terasa semakin mencekam. Bayangan pohon yang panjang membuat banyak bagian hutan terlihat seperti dipenuhi bentuk-bentuk gelap yang sulit dikenali. Beberapa dari mereka mulai menyadari sesuatu yang membuat perasaan mereka semakin tidak tenang. Suara-suara hutan yang tadi sempat menghilang kini perlahan kembali terdengar. Namun suara itu tidak terasa normal seperti biasanya. Terdengar jauh lebih jarang, dan jauh lebih jauh. Seolah-olah sebagian besar hewan di hutan itu sudah meninggalkan area tempat mereka berada. Salah satu dari mereka melihat ke arah langit melalui celah kecil di antara pepohonan. Warna langit yang terlihat di sana sudah mulai berubah menjadi oranye gelap. Artinya malam akan segera datang. Dan berada di dalam hutan yang tidak mereka kenal saat malam hari adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kelompok itu akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan mencoba menentukan arah perjalanan mereka. Mereka membuka peta sederhana yang mereka bawa, mencoba memperkirakan posisi mereka berdasarkan arah matahari sebelumnya. Namun semakin lama mereka mencoba memahaminya, semakin jelas bahwa mereka mungkin telah berjalan terlalu jauh dari jalur yang mereka rencanakan. Saat mereka masih mencoba menentukan arah, suara yang sudah mereka dengar sejak siang kembali muncul. Suara langkah berat. Kali ini terdengar lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Langkah itu terdengar seperti bergerak perlahan di antara pepohonan besar yang tidak jauh dari posisi mereka. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya berdiri diam sambil mencoba mendengarkan arah datangnya suara itu. Suara itu terdengar beberapa langkah, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi, namun dari arah yang berbeda.
Hal itu membuat mereka menyadari sesuatu yang sangat mengganggu. Sesuatu di dalam hutan itu tidak hanya mengikuti mereka dari belakang. Sesuatu itu sekarang seperti bergerak mengitari mereka. Perasaan terjebak mulai muncul di antara mereka. Pepohonan tinggi di sekitar mereka terasa seperti dinding yang menutup semua jalan keluar. Dan ketika cahaya terakhir matahari perlahan menghilang di balik kanopi hutan, mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin harus menghadapi sesuatu di dalam hutan itu dalam kegelapan malam. Penampakan di antara pohon. Malam akhirnya benar-benar turun di dalam hutan pedalaman itu. Cahaya matahari yang tadi masih terlihat samar kini sepenuhnya menghilang di balik kanopi pepohonan yang rapat. Hutan berubah menjadi jauh lebih gelap dibandingkan tempat terbuka. Satu-satunya cahaya yang mereka miliki sekarang berasal dari senter yang mereka bawa. Berkas cahaya putih itu bergerak menyapu batang pohon, semak-semak, dan akar yang menjalar di tanah. Namun cahaya itu hanya mampu menerangi beberapa meter di depan mereka. Suasana malam di hutan terasa sangat berbeda dibandingkan siang hari. Udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara kecil dari berbagai arah mulai terdengar lagi. Namun suara langkah berat yang mereka dengar sebelumnya masih sesekali muncul dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang bergerak perlahan di antara pepohonan besar. Setiap kali suara itu muncul, semua orang langsung berhenti berjalan. Salah satu dari mereka mengarahkan senter ke arah pepohonan di sisi kiri jalur yang mereka lewati. Cahaya senter itu menyapu batang-batang pohon besar satu persatu. Bayangan pohon memanjang di tanah, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang bergerak mengikuti arah cahaya. Namun di antara bayangan-bayangan itu, sesuatu tampak berbeda. Di antara batang pohon yang besar, terlihat sesuatu yang berdiri sangat diam. Pada awalnya sulit memastikan apa yang mereka lihat. Sosok itu sebagian tertutup oleh kegelapan dan batang pohon yang besar. Namun bentuknya terlalu besar untuk menjadi manusia biasa. Dan terlalu tegak untuk menjadi hewan yang berjalan dengan 4 kaki. Salah satu dari mereka perlahan mengarahkan senter lebih fokus ke arah sosok itu. Namun sebelum cahaya benar-benar mencapai tubuhnya, sosok tersebut bergerak. Gerakannya sangat cepat. Dalam satu kedipan mata, bayangan besar itu menghilang ke balik pepohonan yang lebih gelap. Semua orang langsung terdiam. Tidak ada yang mengatakan apapun selama beberapa detik. Bahkan suara napas mereka sendiri terasa sangat keras di tengah kesunyian hutan malam. Beberapa dari mereka saling memandang dengan wajah yang pucat. Mereka semua tahu bahwa yang mereka lihat tadi bukan sekadar bayangan biasa. Beberapa saat kemudian, suara lain terdengar dari arah yang lebih dalam di hutan. Namun kali ini bukan suara langkah. Suara itu lebih dalam. Seperti hembusan napas yang berat, bercampur dengan suara geraman pelan yang hampir tidak terdengar. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kini tidak ada lagi yang meragukan apa yang sedang terjadi. Sesuatu di dalam hutan itu benar-benar ada. Sesuatu yang cukup besar untuk meninggalkan jejak besar di tanah. Sesuatu yang bergerak cukup cepat untuk menghilang di antara pepohonan. Dan sesuatu itu, sejak tadi telah mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Kepaikan di tengah hutan. Setelah melihat sosok bayangan besar di antara pepohonan, tidak ada lagi yang berani berpura-pura tenang. Perasaan takut yang sebelumnya hanya tersimpan dalam pikiran kini mulai terasa jelas di wajah masing-masing. Beberapa dari mereka menatap ke arah hutan yang gelap dengan senter yang sedikit bergetar di tangan. Cahaya senter menyapu batang pohon satu persatu, namun tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan sosok yang tadi mereka lihat. Hutan kembali terlihat sunyi. Namun kesunyian itu kini terasa jauh lebih menakutkan. Salah satu dari mereka akhirnya berbisik bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Tidak ada yang membantah. Tanpa banyak diskusi, mereka mulai berjalan lebih cepat mengikuti arah yang mereka anggap sebagai jalan keluar dari hutan. Cahaya senter bergerak tidak stabil karena langkah mereka yang semakin cepat. Daun-daun kering di tanah berbunyi keras setiap kali terinjak. Beberapa menit pertama berjalan terasa sangat panjang. Tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka sendiri dan suara napas yang mulai terdengar lebih berat. Namun tiba-tiba, suara itu kembali muncul. Suara langkah berat. Kali ini terdengar jauh lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Langkah itu terdengar seperti sesuatu yang bergerak melewati semak-semak besar di sisi jalur mereka. Suara ranting patah terdengar jelas. Kemudian diikuti suara daun yang bergesekan seperti sesuatu yang besar baru saja lewat di antara pepohonan. Beberapa dari mereka langsung menoleh dengan cepat ke arah suara itu. Namun yang terlihat hanya kegelapan. Perasaan panik mulai muncul. Tanpa perlu mengatakan apapun, mereka semua mulai berjalan lebih cepat lagi.
Langkah mereka hampir berubah menjadi lari kecil di jalur sempit yang dipenuhi akar dan batang pohon. Cahaya senter bergerak liar mengikuti gerakan mereka, membuat bayangan pohon di sekitar terlihat seperti bergerak. Di tengah kepanikan itu, salah satu dari mereka sempat menoleh ke belakang. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di antara dua batang pohon besar, terlihat bayangan tinggi berdiri diam. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan manusia. Namun sebelum ia sempat mengatakan apa yang ia lihat, sosok itu bergerak lagi. Gerakannya cepat dan hampir tidak bersuara. Dalam beberapa detik saja bayangan itu kembali menghilang di dalam kegelapan hutan. Sekarang tidak ada lagi keraguan. Apapun yang ada di dalam hutan itu benar-benar mengikuti mereka. Langkah mereka semakin cepat, hampir seperti berlari tanpa arah yang jelas. Beberapa dari mereka bahkan mulai tersandung akar pohon yang menjalar di tanah. Di tengah kepanikan itu, satu pikiran yang sama muncul di kepala mereka. Mereka harus keluar dari hutan itu secepat mungkin. Karena jika mereka terus berada di sana, mungkin mereka tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Penjaga hutan. Langkah mereka semakin tidak teratur ketika mencoba keluar dari hutan yang gelap itu. Nafas mereka terdengar berat, dan suara langkah kaki mereka bercampur dengan bunyi ranting yang patah di bawah kaki. Tidak ada yang tahu pasti ke arah mana mereka sebenarnya berjalan. Dalam kepanikan itu, yang mereka pikirkan hanya satu hal, menjauh dari sesuatu yang sejak tadi mengikuti mereka di dalam hutan. Beberapa dari mereka hampir tersandung akar pohon besar yang menjalar di tanah. Tanah yang lembab dan dipenuhi daun membuat langkah mereka semakin sulit. Namun mereka tidak berhenti. Di belakang mereka, suara langkah berat itu masih sesekali terdengar di antara pepohonan. Suara itu membuat mereka semakin yakin bahwa sesuatu benar-benar bergerak mengikuti mereka dari dalam kegelapan. Tiba-tiba salah satu dari mereka berhenti. Bukan karena kelelahan, namun karena sesuatu yang terlihat di depan mereka. Di antara pepohonan yang lebih jarang, terlihat sedikit cahaya yang berbeda dari cahaya senter mereka. Cahaya itu terlihat lebih lembut, seperti cahaya bulan yang jatuh ke tanah. Mereka langsung bergerak menuju arah cahaya itu dengan harapan menemukan area yang lebih terbuka. Dan benar saja. Beberapa langkah kemudian, mereka keluar dari bagian hutan yang sangat rapat menuju area yang sedikit lebih terbuka. Di tempat itu, cahaya bulan akhirnya bisa menembus pepohonan. Namun ketika mereka mencoba menenangkan diri, salah satu dari mereka perlahan menoleh kembali ke arah hutan yang gelap di belakang mereka. Dan di sanalah sesuatu itu akhirnya terlihat dengan lebih jelas. Di antara pepohonan besar di pinggir area terbuka, berdiri sosok tinggi yang hampir menyatu dengan kegelapan hutan. Sosok itu tidak bergerak. Tubuhnya terlihat sangat besar dibandingkan manusia. Bentuknya tegak, dengan bahu yang lebar dan tinggi yang hampir setara dengan cabang pohon rendah. Namun yang paling membuat mereka merinding adalah cara sosok itu berdiri. Ia tidak tampak seperti sedang berburu. Ia hanya berdiri, memperhatikan mereka. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu tanpa ada gerakan dari kedua pihak. Kemudian perlahan, sosok besar itu mundur satu langkah ke dalam kegelapan hutan. Lalu satu langkah lagi. Dan dalam beberapa detik saja, bayangan itu menghilang kembali di antara pepohonan yang rapat. Tidak ada suara langkah setelah itu. Tidak ada gerakan lain di dalam hutan. Seolah-olah sesuatu itu hanya ingin memastikan satu hal. Bahwa mereka telah keluar dari wilayahnya. Dan malam itu, ketika mereka akhirnya berhasil kembali menemukan jalan menuju desa, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara tentang kejadian itu. Namun satu hal yang mereka semua tahu dengan pasti. Di dalam hutan pedalaman Kalimantan, mungkin benar-benar ada sesuatu yang sudah menjaga tempat itu jauh sebelum manusia datang.